Bab 46. Titik merah. Megger memandang Zhao Hai sambil tersenyum. Dia benar-benar tidak membayangkan kepribadian seseorang menjadi begitu besar. Adam dulunya adalah seorang idiot yang sombong, ramah, dan berhati besar. Zhao Hai saat ini adalah seorang anak laki-laki besar yang tertutup, tenang, dan teliti. Dia lebih menyukai Zhao Hai saat ini. Zhao Hai tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika Meg tidak mengatakan apapun. Dia hanya bisa berkata, kalau begitu kamu bisa duduk dimanapun kamu mau. Saya akan memeriksa situasi di luar. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju layar di tempat tidur. Dia menyalakan layar dan melihat situasi di luar. Peta kastil 3D muncul lagi, tetapi tidak ada lagi titik hijau. Zhao Hai belum melihat titik hijau di peta sejak kemarin. Melihat tidak ada titik hijau di peta, Zhao Hai terlalu malas untuk melihatnya lagi. Dia sudah melihat kehancuran kastil dengan jelas selama beberapa hari terakhir, jadi dia tidak ingin melihatnya lagi. Zhao Hai menghela nafas. Dia menunggu bersiap 2 hari lagi. Jika titik hijau masih belum muncul di peta, dia akan membiarkan Merlin dan yang lainnya keluar dan melihat apakah binatang ajaib itu telah mundur. Meg berdiri di samping Zhao Hai, juga melihat ke layar. Dia telah belajar cara melihat layar dalam beberapa hari terakhir, tetapi dia tidak bisa mengoperasikannya. Dia hanya bisa mengoperasikannya dengan izin Zhao Hai. Sama seperti hal lain di ruang ini, tidak ada yang bisa mengoperasikannya tanpa izin Zhao Hai. Kayu berusaha mengambil kecil dan bara, namun hasil kedua benda itu seolah-olah dipaku ke tanah. Bahkan dengan kekuatan Wood, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Meg juga tahu bahwa titik-titik hijau di peta adalah binatang ajaib. Mereka sangat prihatin dengan situasi di luar akhir-akhir ini, jadi dia tahu bahwa tidak ada binatang ajaib di layar sejak kemarin. Saat itu, Merlin ingin keluar dan melihat-lihat, tetapi Zhao Hai menghentikannya. Merlin tidak terlalu setuju. Dia tahu apa yang ditanyakan Zhao Hai. Namun, melihat masih belum ada titik hijau di peta, Meg merasa sedikit cemas. Dia berkata kepada Zhao Hai, "Tuan muda, mungkin tidak ada lagi binatang ajaib di luar. Biarkan aku keluar dan melihatnya. Saya cepat, jadi tidak akan ada bahaya apapun." Zhao Hai menahannya dan berkata, "Ini belum waktunya. Binatang iblis itu baru saja menghilang. Mereka mungkin masih berkeliaran di hutan belantara. Jika mereka merasakan ada makhluk di dalam kastil, mereka mungkin akan segera kembali ke kastil. Jika itu terjadi, kita akan mendapat lebih banyak masalah. Lebih baik tinggal di ruang asal selama 2 hari lagi. Lebih aman seperti itu." Mendengar kata-kata Zhao Hai, Meg tidak bisa memaksa lagi dan mengangguk. Tiba-tiba, dia sepertinya menyadari sesuatu dan segera melihat ke layar. "Tuan muda, mengapa ada titik merah di sana?" Zhao Hai, yang tidak memperhatikan layar, tidak memperhatikan titik merah. Namun, Mega melakukannya. Titik merah kecil muncul di layar dan bergerak sangat cepat. Zhao Hai mengerti bahwa titik itu bergerak sangat cepat di ruangan kastil utama. Hal ini membuat Zhao Hai tercengang, karena dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Zhao Hai segera mengetuk layar, tetapi titik merah itu bergerak terlalu cepat. Zhao Hai tidak bisa mencapainya, jadi dia mengetuk ruang tamu dan menunggu di sana untuk melihat titik merah itu. Mata Meg juga tertuju pada layar, dan dia akan melihat ke atas dari waktu ke waktu. Ada gambar mini 3 dimensi, dari mana dia bisa melihat arah titik merah. Titik merah itu kini bergerak di lantai 3, dan pergerakannya sangat teratur. Itu memeriksa setiap kamar, tapi itu sangat cepat. Beberapa saat kemudian, titik merah turun dari lantai 3 dan dengan cepat bergerak menuju ruang tamu. Zhao Hai dan Meg segera fokus ke ruang tamu. Mereka ingin melihat seberapa cepat titik merah itu. Tiba-tiba, sesosok muncul di layar, dan seseorang tiba-tiba muncul. Zhao Hai dan Meg tertegun sejenak, tetapi ketika mereka melihat orang ini, mereka senang. Orang ini tidak lain adalah Green, yang telah hilang selama beberapa hari. Melihat warnanya hijau, Meg hanya bisa bersorak. Dia meraih bahu Zhao Hai dan berkata, "Tuan muda, ini kakek. Kakek sudah kembali. Dia mencari kita." Zhao Hai menganggukkan kepalanya. Sambil berpikir, rift spasial berkabut muncul di depan Green. Zhao Hai berkata dengan suara yang dalam, "Kakek Grimm, cepat masuk." Clint sangat cemas. Dia sudah kembali ke hutan belantara Blackheart selama 2 hari. Kali ini,
Ketika dia meninggalkan hutan belantara Blackheart, dia telah tiba di Kadipaten Versailles. Ini adalah kadipaten di bawah Kekaisaran Arkas, dan adipati agungnya adalah Ivan Versailles. Wilayah kadipaten tidak terlalu luas, namun karena didukung oleh hutan belantara Tanah Hitam, maka tidak menimbulkan ancaman. Oleh karena itu, perkembangannya sangat baik dan perekonomiannya sangat maju. Itu adalah salah satu wilayah paling berkembang di Kekaisaran Arkas. Tentu saja, Adipati Agung Ivan adalah salah satu Adipati Agung terkuat di Arkas. Yang patut disebutkan adalah bahwa keluarga Versailles dan keluarga Buddha memiliki hubungan yang sangat rahasia. Hingga saat ini pun Adam Buddha masih bertunangan dengan mutiara di telapak tangan Grand Duke Ivan, calon Grand Duchess, Rian Versailles. Rian saat ini adalah tunangan Adam Buddha, yang juga merupakan tunangan Zhao Hai. Namun, semua orang di benua itu dapat melihat bahwa keluarga Versailles tidak lagi mengakui pernikahan ini. Semua orang mengerti bahwa tidak ada persahabatan atau cinta sejati di antara para bangsawan. Bahkan pernikahan Adam dan Rian lebih merupakan rencana pernikahan untuk tujuan politik. Oleh karena itu, saat keluarga Buddha dalam kesulitan, Grimm tidak meminta bantuan keluarga Versailles. Keluarga Versailles pun memilih melupakan keluarga Buddha. Bahkan ketika keluarga Buddha melewati Kadipaten Versailles dan memasuki hutan belantara Tanah Hitam, keluarga Versailles tidak maju untuk bertemu dengan Grimm dan yang lainnya. Grimm tidak pernah berpikir untuk bertemu dengan keluarga Versailles. Dia tahu bahwa keluarga Versailles sudah menjaga mereka dengan tidak menendang mereka saat mereka terpuruk. Namun, Grimm harus mengakui bahwa wilayah keluarga Versailles dikelola dengan sangat baik. Karena itu pula meskipun wilayah keluarga Versailles tidak luas, namun sudah menjadi kadipaten. Jika pengembangan wilayahnya bagus, standar hidup warga sipil biasa akan relatif lebih tinggi, dan akan lebih mudah untuk menjual sayuran ajaib. Oleh karena itu, Grimm harus melakukan perjalanan terlalu jauh dan benar-benar datang ke Kadipaten Versailles. Di sana, dia menemukan pemasok sayuran ajaib besar dan mendiskusikan harga lobak dengannya. 80.000 jin lobak bukanlah jumlah yang kecil, tetapi tidak mungkin menggunakan 80.000 jin lobak untuk mempengaruhi pasar suatu negara, bahkan jika negara tersebut hanyalah sebuah kadipaten kecil. Tapi sekarang, Zhao Hai dan yang lainnya tidak hanya memiliki 80.000 kati lobak. Jika Zhao Hai mau, dia bisa menanam dan memanen lobak 3 musim sehari. Dengan kata lain, dia bisa memanen 240.000 kati lobak sehari. 240.000 kati sehari? Konsep macam apa ini? Selama Zhao Hai terus mengumpulkan lobak seperti ini selama sebulan, dia akan memiliki cukup makanan untuk memberi makan semua orang di Kekaisaran Arkas. Inilah yang menyusahkan Grimm. Dia tahu terlalu sedikit tentang ruang Zhao Hai, jadi dia hanya bisa mencoba memaksimalkan manfaat lobak. Pemasok sayuran ajaib yang dia cari kali ini adalah seorang pedagang terkenal di seluruh benua. Bisnisnya mencakup separuh benua, perusahaan perdagangan Makidel. Perusahaan sihir adalah raja terkenal dalam kebutuhan sehari-hari di benua itu, dan sayuran ajaib juga merupakan bisnis utama mereka. Bisnis keluarga mereka sangat besar, dan bahkan rata-rata bangsawan besar tidak akan berani menyinggung perasaannya. Awalnya, keluarga Makidere tidak akan mengincar bisnis kecil seperti Grimm, yang hanya berbobot beberapa puluh ribu kati. Namun, ada satu hal yang membuat keluarga Makidere lebih memperhatikan Grimm, yaitu kualitas lobaknya. Lobak yang diproduksi di daratan, yang disebut juga molaigu, berukuran tidak terlalu besar dan memiliki rasa yang pedas. Rasanya tidak terlalu enak. Namun lobak putih yang diproduksi oleh alam tidak memiliki rasa seperti itu. Bentuknya lurus dan gemuk, namun renyah dan manis, membuat orang tidak bisa berhenti makan. Mengutip bahasa gaul internet, produk Realme harus memiliki kualitas terbaik. Justru kualitas lobaklah yang memungkinkan Grimm mencapai kesepakatan dengan para marchider. Lobak di tangan Grimm akan dijual kepada para marchider dengan harga 80% dari harga pasar. Setiap bulan, para marchider mampu membeli 200.000 kati, dan ini hanyalah jumlah minimum. Jika mereka bisa membeli lobak berkualitas baik di masa depan, mereka bisa membeli lebih banyak lagi. Segera setelah kesepakatan selesai, Grimm mendengar berita dari tentara bayaran Kadipaten Versailles. Terjadi kerusuhan binatang ajaib di rawa busuk. Berita ini membuat hati Grimm tenggelam ke dasar lembah. Dia segera bergegas kembali ke tanah terlantar yang kotor, tapi ada terlalu banyak binatang ajaib dan makhluk undead di sana.
Dia tidak bisa memasuki jangkauan kastil. Hati Grim membara ketika dia menunggu selama 2 hari di pinggiran hutan belantara Blackheart. 2 hari ini, dia seperti semut yang terbakar, sangat ingin menjadi gila, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bukan karena Grim dan yang lainnya tidak tahu bahwa binatang ajaib di rawa mayat busuk akan pecah. Hanya saja mereka pernah aktif di ibu kota kerajaan Arkas sebelumnya, jadi mereka tidak tahu banyak tentang situasi di hutan belantara Blackheart. Selain itu, hutan belantara Blackheart adalah tanah mati, dan tidak banyak orang yang datang ke sini, sehingga semua orang tidak cukup memperhatikannya. Informasi yang mereka dapatkan juga tidak jelas. Mereka hanya tahu bahwa binatang ajaib di rawa mayat busuk akan muncul setiap 10 atau 20 tahun sekali. Sudah 2 tahun sejak wabah terakhir binatang ajaib di rawa mayat busuk. Oleh karena itu, semua orang, termasuk Grim dan orang-orang lain di benua itu, menganggap ini adalah masa aman. Karena itu, Grim tidak berusaha terlalu keras untuk mempertahankan kastil. Ketika dia mendengar ada wabah binatang ajaib di rawa busuk, dia merasa kepalanya seperti dipukul palu. Dia takut Zhao Hai dan yang lainnya akan mendapat masalah. Jika sesuatu terjadi pada Zhao Hai dan yang lainnya, keluarga Buddha akan tamat. Bab 47, Perhitungan. Seperti yang diharapkan Zhao Hai, masih ada beberapa binatang ajaib dan makhluk undead yang berkeliaran di sekitar tanah terlantar hitam. Namun, Grim tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia ingin mengetahui situasi Zhao Hai dan yang lainnya, jadi dia mengklaim ke kastil. Untungnya, tidak ada lagi binatang ajaib atau makhluk undead di dalam kastil. Binatang ajaib dan makhluk undead tidak bisa menembus gerbang besi kastil, dan mereka tidak bisa merobohkan tembok kastil. Namun, mereka masih berhasil naik ke dalam kastil, menghancurkan semua yang ada di dalam kastil, dan kemudian keluar. Tidak dapat disangkal bahwa kekuatan binatang ajaib lebih dari 1 tingkat lebih tinggi daripada binatang buas di bumi. Bahkan binatang ajaib yang paling umum pun tidak sebanding dengan binatang buas di bumi. Bahkan singa dan harimau di bumi pun akan mati kelaparan di benua Bahtera. Hati Grim turun ke titik beku ketika dia melihat segala sesuatu di kastil telah hancur. Namun, dia bukanlah orang biasa. Ketika dia masih muda, dia mengikuti kakek Adam ke medan perang. Belakangan, dia mengikuti ayah Adam ke medan perang. Dia memiliki pengalaman tempur yang kaya. Ditambah dengan pemikiran yang teliti, dia dengan cepat menemukan sesuatu yang tidak beres. Tidak ada jejak pertempuran di kastil. Sama sekali tidak. Meskipun barang-barang di kastil rusak parah, Grim masih bisa melihat bahwa tidak ada satupun jejak darah di kastil. Seolah-olah orang-orang di kastil tiba-tiba menghilang, dan binatang ajaib hanya bisa menghancurkan benda-benda di kastil untuk melampiaskan kemarahan mereka. Untuk memastikan pikirannya sendiri, Grim dengan hati-hati melihat ke setiap ruangan di kastil dan akhirnya menemukan bahwa memang seperti ini, orang-orang di kastil sepertinya tiba-tiba menghilang. Pada saat itu, ruang spasial muncul di ruang tamu. Suara Zhao Hai datang, kakek Grim, cepat masuk. Grim terdiam sejenak, namun ia tetap segera memasuki lubang yang tertutup kabut. Dia tidak bisa melihat bagian dalamnya dengan jelas karena dia tidak punya pilihan lain. Begitu dia memasuki ruang itu, Grim tertegun. Dia kini berada di tepi ladang pohon minyak. Pohon minyak sudah mulai berbuah, namun belum matang. Para Buddha juga berada di pinggir lapangan, menulis dengan serius. Merlin berada tepat di samping para budak. Dia tidak tahu bahwa warna hijau telah kembali. Ye Hai dan Meg berada di rumah sepanjang waktu dan memanggil Grim segera setelah mereka melihatnya. Tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Ketika Merlin melihat Grim telah kembali, dia segera menghampirinya dan berkata, "Grim, kamu kembali." Grim melihat sekeliling dengan bingung dan menoleh ke Merlin. "Merlin, tempat apa ini?" Merlin tersenyum, "Ini adalah ruang Tuan Muda. Itu wilayah Tuan Muda. Lira iblis yang Tuan Muda berikan padamu tumbuh di sini." Pada saat ini, Zhao Hai dan yang lainnya juga keluar. Zhao Hai dengan cepat berjalan ke sisi Grim, membuka lengannya, dan memeluk Grim dengan erat. Dia kemudian melepaskan warna hijau dan berkata, "Kakek hijau, kamu akhirnya kembali." "Ya, Tuan Muda, saya kembali," jawab Grim sambil tersenyum. Zhao Hai tertawa terbahak-bahak, "Ada baiknya kamu kembali. Senang sekali kamu kembali. Cepat, ayo masuk ke dalam dan bicara."
Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan ke gubuk rumput. Setelah memasuki gubuk, Zhao Hai secara singkat menjelaskan situasi ruang ini kepada Grim. Mata Grim berbinar saat dia mendengarkan. Tentu saja, dia juga mengerti apa arti ruang ini bagi keluarga Buddha. Setelah Zhao Hai selesai, Grim berkata dengan penuh semangat, "Bagus sekali, Tuan Muda. Dengan adanya ruang ini, ada harapan bagi kebangkitan keluarga Buddha kami." Zhao Hai tertawa dan menyesap kea. Dia lalu berkata kepada Gelin, "Kakek Grim, apa yang kamu dapatkan dari perjalanan ini? Apakah kita sudah menjual semua lobak kita?" "Lobak?" Grim tercengang. Zhao Hai tersenyum, "Lobak adalah rider iblis. Saya biasa menyebutnya lobak. Bagaimana? Apakah kamu sudah menemukan pembeli?" Grim tersenyum dan berkata, "Tuan Muda, jangan khawatir. Saya sudah menemukannya. Itu adalah perusahaan perdagangan Magilder. Mereka setuju untuk membeli 80.000 pon Molaila yang kami miliki. Jika bisnis mereka membaik di masa depan, mereka dapat mengonsumsi sekitar 200.000 pon Molaila setiap bulan, dan mungkin lebih tinggi lagi. Itu hebat. Berapa harganya?" Zhao Hai menampar pahanya. "Harga pasar untuk 8 lantai, jawab Grim sambil tersenyum. Zhao Hai mengangguk. Sejujurnya, harga ini sudah melebihi ekspektasinya. Dia mengira lantai 6 akan cukup bagus untuk dijual dengan harga pasar. Mereka membelinya dalam jumlah besar, bukan dalam jumlah besar." Zhao Hai kemudian menunjuk ke pohon buah-buahan di luar dan berkata, "Pohon minyak ini akan segera matang, dan kita masih bisa mendapatkan minyak dalam jumlah besar. Akankah perusahaan dagang Magilder menerimanya?" Grim tersenyum dan berkata, "Ya, mereka pasti akan menerimanya. Namun perusahaan dagang Makiel sangat memperhatikan kualitas produknya. Mereka menginginkan Molaila kami karena kualitasnya yang bagus. Asalkan minyak buah kita kualitasnya bagus pasti mereka menginginkannya." Zhao Hai mengangguk, lalu mengerutkan kening. "Kakek hijau, aku lupa bertanya. Bagaimana situasi di luar? Apakah ada binatang ajaib lain yang berkeliaran di gurun tanah hitam?" Alis Grim berkerut saat dia mengangguk. "Masih ada lagi, tapi jumlahnya berkurang banyak. Saya menyarankan agar kita bersembunyi di sini selama beberapa hari. Jika kita keluar dan menarik sejumlah besar binatang ajaib, itu akan merepotkan." Tanpa menunggu Zhao Hai berbicara, Megger tersenyum dan berkata pada hijau, "Kakek, Tuan Muda sudah memikirkan hal ini sejak lama. Jika tidak, kami tidak akan berada di sini. Lihat, ini adalah benda ajaib yang memungkinkan kita melihat situasi di dalam kastil. Tuan Muda dan saya juga mengetahui kepulangan Anda melalui hal ini." Meg menunjuk ke layar saat dia berbicara. Dia kini semakin takjub dengan keajaiban layar itu, karena bisa mengetahui apakah seseorang adalah teman atau musuh. Grim berjalan ke layar dengan rasa ingin tahu. Zhao Hai mengikutinya dan mendemonstrasikan kepada Grim cara menggunakan layar. Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar angkasa. "Buah minyak telah matang. Silakan kumpulkan sesegera mungkin." Zhao Hai dan yang lainnya tercengang, tetapi mereka segera keluar rumah dan melihat ke perkebunan buah minyak. Pohon buah minyak telah ditanam selama 4 hari dan akhirnya matang. Buah minyak ini seperti kiwi di bumi. Kulit abu-abu kehijauan tidak memiliki banyak bulu. Kulitnya halus dan ukurannya jauh lebih besar. Itu sebesar kepalan tangan manusia. Di dalamnya ada daging berwarna kuning kehijauan yang sangat berair. Namun, tidak seperti daging lainnya, sari dalam daging tersebut adalah minyak buah yang digunakan Zhao Hai dan yang lainnya. Dari sini terlihat betapa tingginya tingkat ekstraksi minyak dari buah minyak tersebut. Namun, Grim dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka tahu betul bahwa buah minyak di daratan tidak begitu besar. Melihat buah minyak misterius di pohonnya, mereka dapat memperkirakan secara kasar hasil dari pohon buah minyak tersebut. Itu jelas tidak rendah. Namun, Zhao Hai tahu bahwa meskipun ada banyak buah di pohon ini, semuanya sudah digital. Berat total buah minyak pertama dibatasi. Jumlahnya tidak akan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Pohon buah minyak ini bisa menghasilkan sekitar 1.500 kati buah minyak. Dan saat ini, terdapat 300 pohon minyak yang ditanam di ladang buah minyak, yang berarti pohon minyak tersebut dapat menghasilkan sekitar 450.000 kati buah minyak. Hasil minyak dari buah-buahan yang mengandung minyak selalu sangat tinggi.
Jika produksi minyak 450.000 jin buah minyak dilakukan secara langsung, maka dapat menghasilkan sekitar 300.000 jin minyak, jumlah yang tidak sedikit. Namun, meskipun kacang minyak dipanen dalam 9 musim, dibutuhkan waktu minimal 2 hari untuk matang kembali setelah 1 musim. Dengan kata lain, mereka baru bisa panen pada musim berikutnya 2 hari kemudian. Zhao Hai telah menghitung bahwa mereka akan membutuhkan waktu hampir 1 bulan untuk memanen semua kacang minyak mulai dari penanaman hingga akhir musim. Namun, mereka dapat mengekstraksi sekitar 2,7 juta jin minyak dari minyak kacang. Meskipun dia menghitung semua hal ini di kepalanya, Zhao Hai masih berkata dengan suara yang dalam, "Kumpulkan buah minyak." Keranjang itu terbang keluar, dan buah minyak masuk ke dalam keranjang. Ini adalah pertama kalinya Grim melihat pemandangan seperti itu, dan dia takjub. Perlu diketahui bahwa buah minyak ini sungguh sangat bermanfaat. Selain dapat mengekstraksi minyak, sisa minyak yang tersisa juga merupakan makanan yang sangat baik, dan dapat digunakan untuk memberi makan banyak binatang ajaib. Ada keuntungan menanam tanaman musiman semacam ini. Setelah panen, Anda tidak perlu lagi menanam di lahan. Anda hanya perlu memanennya. Setelah mengumpulkan buah minyak, Zhao Hai dan yang lainnya kembali ke rumah. Glynn berkata dengan tidak sabar, "Tuan muda, berapa banyak buah minyak yang kita dapat kali ini?" Sekitar 450.000 kati. Total ada 300 pohon buah-buahan, dan yang pertama menghasilkan sekitar 1.500 kati, kata Zhao Hai sambil tersenyum. Grim dan yang lainnya menundukkan kepala dan menghitung, melihat berapa banyak minyak yang bisa diekstraksi dari potongan-potongan ini. Setelah beberapa saat, Grim berkata, "Artinya, kita dapat mengekstrak sekitar 300.000 jin minyak buah kali ini?" Ya Tuhan, hasil pohon buah ini terlalu tinggi. Grim tahu bahwa pohon minyak di pohon-pohon besar paling banyak hanya dapat menghasilkan sekitar 1.000 kati buah, tetapi yang ada di luar angkasa dapat menghasilkan 1.500 kati. Ada tambahan 500 kati buah, jumlah yang tidak sedikit. Zhao Hai tersenyum. Namun, pohon buah-buahan di sini sudah didigitalkan oleh ruang, jadi kami hanya bisa memanennya paling banyak 9 kali. Namun, hasil yang diperoleh pertama kali akan sama. Kita bisa memanennya dalam 2 hari lain kali. Grim berdiri dengan penuh semangat dan menginjak-injak tanah sambil berkata, "Quote, panen 9 kali dan panen 2 hari kemudian, artinya butuh 2 hari untuk matang 1 kali. Jam 9 adalah sekitar 18 hari. 1 kali adalah 300.000 jin minyak, 9 kali adalah 2,7 juta jin. 1 jin minyak sama dengan 1 koin tembaga, dan 2,7 juta jin sama dengan 2,7 juta koin tembaga, yang setara dengan 2.700 koin emas. Ini sudah banyak." Zhao Hai tercengang dengan kata-kata Grim. Dia tidak pernah mengira minyak buah akan begitu murah di daratan. Harganya bahkan lebih murah daripada lobak. Tampaknya hal ini tidak sepadan. Apa yang Zhao Hai tidak ketahui adalah bahwa jumlah minyak buah yang dikonsumsi di daratan setiap hari adalah angka yang sangat besar. Jumlah minyak yang dia konsumsi di pasar besar bahkan tidak terlihat. Bab 48, Ambisi dan Bahaya. Memang benar, menanam lobak lebih menguntungkan daripada menanam pohon minyak. Keuntungan kedua pihak pun tak sebanding. Lobak semusim dapat dibeli seharga 8.000 koin emas, sedangkan hasil kotor bulanan pohon minyak hanya 2.700 koin emas. Namun, jangan lupa bahwa kali ini, perusahaan sihir yang menghubungi Grim sudah menjadi salah satu dari sedikit perusahaan perdagangan besar di benua itu, dan mereka yang paling banyak dapat mencerna sekitar 400.000 pon lobak setiap bulan. Mereka tidak mampu lagi membayarnya. Lagi pula, bagi orang-orang di benua itu, 1 koin perak untuk 1 pon lobak masih merupakan sesuatu yang tidak dapat dibeli oleh banyak orang. Dengan kata lain, Zhao Hai hanya perlu menanam lobak selama 5 musim setiap bulannya dan itu akan cukup untuk konsumsi bulanan mereka. Mereka tidak akan mampu membeli lagi. Lobak 5 musim hanya berlangsung 40 jam bagi Zhao Hai, yang berarti kurang dari 2 hari. Apa yang harus mereka tanam di sisa waktu? Menggunakan ruang untuk menanam sayuran biasa di benua ini? Jangan pernah berasumsi. Begitu benih sayuran masuk ke dalam ruangan, benih tersebut akan segera dibersihkan. Anda tidak punya cara untuk menanamnya. Menanam benih sayuran di luar angkasa? Zhao Hai masih belum tahu sayuran mana yang bisa dijual dengan harga bagus di daratan.
Meskipun sayuran itu seperti lobak, mereka dianggap sayuran ajaib di daratan. Namun, jika tidak ada sayuran seperti itu di daratan, akan memerlukan waktu tertentu bagi masyarakat di daratan untuk menampungnya. Apalagi permintaan sayur-sayuran ini tidak besar. Akan lebih baik jika menanam pohon minyak. Memasak di daratan membutuhkan minyak. Selain itu, minyak buah juga sangat murah. Orang awam mungkin tidak mampu membeli daging, tapi mereka pasti mampu membeli minyak. Keluarga-keluarga tersebut seringkali merupakan warga sipil yang harus melakukan pekerjaan fisik yang berat dan membutuhkan lebih banyak nutrisi. Oleh karena itu, minyak buah menjadi pilihan pertama mereka. Konsumsi harian minyak buah di daratan adalah angka yang sangat besar. Oleh karena itu, minyak buah merupakan industri yang berkelanjutan, meskipun keuntungannya tidak sebesar lobak. Namun, hal itu juga akan membuat sebagian besar bangsawan iri. Pendapatan bulanan sebesar 2.700 koin emas adalah angka yang sangat mengejutkan. Bahkan pangkat seorang duk kecil pun mungkin tidak dapat mengumpulkan sebanyak itu dalam sebulan. Perlu diketahui, daya beli koin emas di daratan masih sangat menggemparkan. 1 koin emas dapat ditukar dengan 10 koin perak, 1 koin perak dapat ditukar dengan 100 koin tembaga, dan 1 koin tembaga dapat ditukar dengan 500 gram minyak buah atau 500 gram beras. Beras dan minyak masih sangat murah di daratan. Minyak buah karena produksinya yang tinggi, sedangkan nasi biasa dimakan oleh para budak. Sekarang, banyak rakyat jelata yang makan nasi. Bagi Zhao Hai dan yang lainnya, biaya hidup bulanan mereka tidak banyak. Bahkan jika mereka memberi para budak makanan enak setiap hari, mereka hanya membutuhkan sekitar 100 koin emas. Mereka dapat memiliki tabungan bersih sebesar 2.600 koin emas. Selain itu, mereka masih bisa membeli lobak 5 musim. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan 8.000 koin emas untuk setiap musim, mereka setidaknya bisa mendapatkan 6.000. 5 musim lobak akan menghasilkan 30.000 koin emas. Dengan kata lain, wilayah Zhao Hai dapat menghasilkan keuntungan bersih sebesar 32.000 koin emas untuk mereka setiap bulan. Ini merupakan jumlah yang mencengangkan. Tentu saja, Zhao Hai masih belum puas dengan ini. Dia sudah terbiasa dengan kemampuan lobak untuk menghasilkan ribuan koin emas per musim. Setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mendapatkan hanya 2.000 koin emas per bulan, Zhao Hai tidak tertarik. Namun, Green berpikir seperti ini. Setelah dia mengetahui tentang karakteristik pertanian tersebut, dia menghubungkannya dengan apa yang diminta Zhao Hai untuk dicari tahu. Dia memahami niat Zhao Hai. Zhao Hai ingin industri penanaman dan pertanian berkembang bersama. Daun lobak bisa digunakan untuk memberi makan kelinci bermata biru, namun jangan lupa kelinci bermata biru tidak bisa begitu saja memakan daun lobak. Kadang-kadang juga perlu ditambahkan beberapa bahan, dan sisa minyak yang tersisa dari buah minyak merupakan salah satu pakan terbaik. Ketika saatnya tiba, mereka tidak hanya akan menggunakan sisa minyak untuk memberi makan kelinci bermata biru, tetapi juga beberapa binatang ajaib lainnya, yang lebih umum daripada kuda dan sapi di benua itu. Kuda dan sapi yang diberi sisa minyak semacam ini sangat kuat. Jadi, selama itu adalah lahan penghasil minyak, maka itu akan menjadi tempat yang baik untuk memproduksi kuda. Meskipun kuda yang dihasilkan oleh mereka adalah kuda biasa dan bukan binatang ajaib tingkat tinggi seperti kuda api, kuda tersebut sangat kuat dan sangat populer. Selain itu, sisa minyak tidak hanya dapat digunakan untuk memberi makan binatang ajaib seperti kuda dan sapi, tetapi juga beberapa binatang ajaib tipe air suka memakan sisa minyak jenis ini. Dengan cara ini, industri budidaya ikan juga bisa dibangun, dan industri tambahan ini bisa mendatangkan keuntungan besar bagi mereka. Justru karena pemikiran inilah Graham begitu bersemangat. Dia berjalan mengitari rumah beberapa kali sebelum berhenti. Dia menarik napas dalam 2 kali dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Zhao Hai dan yang lainnya mengerti mengapa hijau tertawa. Itu karena warna hijau telah menahannya terlalu lama. Jika Zhao Hai merasakan tekanan besar sejak dia bangun, warna hijau selalu berada di bawah tekanan besar. Dia dan Merlin telah menyaksikan keluarga Buddha berubah dari kejayaan menjadi kemunduran. Mereka mengira keluarga Buddha akan mati perlahan sejak saat itu. Jika bukan karena pemikiran ini, dia tidak akan menukar semua uang di tangannya dengan perbekalan. Meskipun Zhao Hai telah berubah menjadi lebih baik, Green masih khawatir tentang kurangnya sumber pendapatan yang stabil bagi keluarga Buddha. Ini merupakan kelemahan fatal bagi keluarga.
Namun, setelah memahami ruang ini, semua kekhawatiran Grimm lenyap seketika. Dia merasakan matahari tiba-tiba muncul dalam kehidupannya yang gelap. Matahari yang bersinar terang menyapu kabut di hatinya. Zhao Hai dan yang lainnya tidak berhenti. Mereka tahu bahwa hijau perlu melampiaskan amarahnya. Dia terlalu senang. Setelah beberapa saat, warna hijau akhirnya tenang. Dia berjalan ke arah Zhao Hai dan berkata, "Tuan muda, setelah kami keluar, kami akan segera mengirimkan Molaila tersebut ke perusahaan dagang Makidle. Kemudian, uang tersebut akan kita gunakan untuk membeli beberapa barang yang kita perlukan. Kumpulkan buah-buahan minyak ini. Ekstraksi minyak memerlukan mesin, dan kita harus membelinya." Zhao Hai mengangguk, "Saya tahu itu. Tapi kakek Grimm, kita punya masalah besar yang harus diselesaikan sekarang. Itu adalah binatang ajaib dan rawa mayat busuk. Sekalipun kita punya rencana bagus, kita tidak bisa bersembunyi di ruang ini selamanya. Kami masih harus keluar dan mengembangkan wilayah kami. Tapi bagaimana jika kita diserang oleh binatang ajaib itu saat kita keluar? Apa yang harus kita lakukan?" Grimm menenangkan dirinya. Dia mengerutkan kening dan menghentakkan kakinya ke dalam kamar. Dia tahu bahwa Zhao Hai benar. Semua rencana mereka sia-sia. Itu seperti gelembung di udara yang tidak akan hilang bersama angin. Jika mereka diserang oleh binatang ajaib segera setelah mereka keluar, mereka tidak akan bisa melindungi diri mereka sendiri, apalagi berkembang. Tapi bagaimana dia bisa mengatasi masalah ini? Meskipun Grimm yakin dengan kemampuannya, dia tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk menaklukkan rawa mayat yang busuk. Selama bertahun-tahun, tak terhitung banyaknya ahli yang muncul di benua ini, namun 5 tanah terlarang tetaplah 5 tanah terlarang. Mereka belum pernah ditaklukkan oleh siapapun. Dari titik ini, seseorang dapat melihat kekuatan dari 5 negeri terlarang. Namun, setelah berjalan beberapa putaran, Grimm tidak dapat menemukan ide bagus. Dia menghela nafas dengan tidak sabar dan duduk di meja. Ambisi yang baru saja dia miliki menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Zhao Hai juga bingung harus berbuat apa. 5 zona terlarang terbesar di benua ini terkenal kejam, dan tak seorang pun yakin bisa melarikan diri tanpa cedera. Selain itu, mereka tidak akan memasuki rawa mayat busuk, tapi serangan monster iblis itu sudah cukup membuat mereka merasa sangat tertekan. Bagaimanapun juga, mereka masih terlalu lemah. Melihat suasana hati Grimm yang tertekan, Zhao Hai hanya bisa berkata, "Kakek Grimm, Anda harus memberitahu kami tentang situasi di luar." Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke layar. Mata Zhao Hai menyipit saat melihat titik hijau di peta 3D. Zhao Hai segera berdiri dan berjalan ke layar. Grimm dan yang lainnya juga memperhatikan tindakan Zhao Hai. Zhao Hai tidak segera melihat situasi di kastil. Sebaliknya, dia dengan hati-hati menghitung titik-titik hijau di layar. Tidak banyak titik hijau di layar, hanya sekitar selusin, tapi pasti muncul begitu saja karena titik hijau telah menghilang selama 2 hari. Merlin dan yang lainnya juga menatap layar. Mac berkata, "Apa yang terjadi? Mengapa hal ini muncul lagi?" "Tidak ada yang perlu dikejutkan," kata Grimm dengan suara yang dalam, "ketika saya datang ke kastil. Masih banyak binatang ajaib dan makhluk undead yang berkeliaran di gurun hitam. Jika bukan karena saya tidak sabar, saya tidak akan mengambil risiko untuk terburu-buru. Hal-hal itu mungkin akan terjadi setelah saya." Zhao Hai mengangguk dan mengetuk layar. Halaman kastil bagian dalam muncul di layar sekali lagi. Itu juga merupakan tempat dengan titik-titik hijau paling banyak. Pemandangan di layar berubah menjadi halaman dengan lebih dari selusin makhluk undead. Benar sekali, layarnya dipenuhi makhluk undead dan tidak ada binatang iblis. Zhao Hai tercengang saat melihat situasinya. Dia ingat hal yang sama terjadi 2 hari lalu. Yang terakhir meninggalkan layar bukanlah binatang iblis melainkan makhluk undead. Apa yang sedang terjadi? Zhao Hai melihat lebih dekat ke layar dan memastikan bahwa penilaiannya benar. Dia kemudian berkata, "Kakek Grimm, mengapa ada makhluk undead di sini? Saya juga melihatnya 2 hari lalu. Makhluk undead yang tersisa pada akhirnya. Apa yang sedang terjadi?" Grimm tidak berbicara, tapi Merlin berkata, "Kuat, tidak ada yang aneh dengan itu, Tuan Muda. Makhluk undead memiliki keinginan yang hampir gila akan daging dan darah segar. Mereka dapat mencium dan merasakan keberadaan makhluk hidup di banyak tempat." Ketika Grimm datang ke kastil dari hutan belantara Blackyard, dia secara alami ditemukan oleh makhluk undead.
Dalam aspek ini, bahkan binatang ajaib pun tidak bisa dibandingkan dengan makhluk undeak. Zhao Hai mengangguk dan menarik adegan itu ke ruang tamu. Ada juga makhluk undeak yang berkeliaran di sana. Bentuknya seperti buaya dan panjangnya lebih dari 10 meter. Namun, sekarang itu hanya tinggal kerangka. Ia mengibaskan kepala dan ekornya di ruang tamu. Tulangnya bersinar dengan lampu hijau dan terlihat sangat menakutkan. Bab 49, Mayat Hidup yang Bermutasi Roh. Ini adalah pertama kalinya Zhao Hai melihat makhluk undeak dengan sangat serius. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana itu terjadi. Meskipun ada banyak legenda tentang zombie di bumi, itu hanyalah legenda. Namun, yang ada di depannya adalah nyata. Kerangka-kerangka raksasa buaya itu berjalan dengan angkuh di sekitar aula. Itu tampak seperti buaya asli. Itu terbuat dari tulang, dan ekornya seperti cambuk baja. Setiap kali melambai, akan meninggalkan bekas di dinding. Dindingnya terbuat dari baja tahan karat yang keras. Yang paling menarik perhatian Zhao Hai adalah kedua mata kerangka itu. Mereka berkelap-kelip dengan api hijau, sama mengerikannya dengan will-o-the-wisps. Setelah membandingkannya dengan dinding di sebelahnya, Zhao Hai menghitung bahwa makhluk itu setidaknya memiliki panjang 15 meter dan tinggi 3 meter. Jika ia menjulurkan cakarnya, lebarnya akan sekitar 5 meter. Jika bukan karena gerbang besar kastil utama, dia tidak akan bisa masuk ke aula. Zhao Hai mengusap layar beberapa kali lagi. Hanya ada beberapa binatang ajaib di kastil utama. Selain raksasa, hanya ada makhluk buaya undeak yang tampak seperti kerangka tikus di lantai atas. Zhao Hai memamerkan layar kembali ke ruang tamu dan melihat kerangka buaya. Dia berkata kepada Hijau, "Kakek Hijau, menjanjikan Anda membuat perkiraan kasar tentang kekuatan tempur benda ini?" Green mengangguk dan berkata, "Ini bukan binatang ajaib tingkat tinggi. Itu pasti makhluk undeak yang berubah dari buaya beracun di perairan dangkal. Kekuatan tempurnya tidak terlalu kuat, hanya setara dengan binatang ajaib kelas 4. Tapi sekarang, ia adalah makhluk undeak. Ia tidak takut mati dan tidak akan mati dengan mudah. Selain itu, tulangnya juga diracuni. Jadi bahkan prajurit kelas 5 seperti kayu dan batu tidak akan mendapat keuntungan apapun saat bertarung dengannya." Zhao Hai mengangguk dan berkata kepada Hijau dan Merlin, "Kakek Grim, Nenek Merlin, lihat apakah kamu bisa membawa benda ini keluar angkasa. Saya ingin melihatnya lebih dekat." Merlin tersenyum. "Tidak apa-apa. Ini sangat sederhana. Saya bisa melakukannya sendiri." Kemudian, dia berdiri dan keluar. Zhao Hai dan yang lainnya mengikuti. Ketika mereka sampai di tambang kosong di belakang rumah, Merlin menoleh ke Zhao Hai dan berkata, "Tuan muda, buka ruangnya." Zhao Hai mengangguk. Dengan berpikir, celah spasial muncul. Merlin dengan lembut melantunkan beberapa mantra, dan pita cahaya biru laut segera terbang keluar dari ruangan. Pita cahaya ini seperti tali yang sangat besar. Itu didiamkan di luar dan kemudian ditarik kembali. Kerangka buaya raksasa itu terguling ke angkasa tanpa ada kemampuan untuk melawan. Zhao Hai menatap kosong pada kerangka yang menggeliat di tanah. Dia sedang melihat makhluk undeak dari jarak yang begitu dekat. Sebelumnya, dia hanya melihatnya di layar. Kerangka buaya telah terikat sepenuhnya oleh cahaya biru, dan ia menggeliat di tanah. Namun, cakar, ekor, dan mulutnya yang paling kuat semuanya terikat, sehingga tidak memiliki kekuatan serangan sama sekali. Zhao Hai melihat kerangka itu dengan hati-hati. Jika tidak menggeliat, Zhao Hai akan curiga itu adalah spesimen. Tidak ada daging di atasnya, dan dengan tulang hijau, ia memiliki keindahan yang aneh di tengahnya. Saat ini, pemberitahuan dari dunia nyata datang, quote, "Benda tak dikenal telah memasuki ruang angkasa." Pemindaian selesai. Objek tersebut adalah objek beracun ofensif mirip robot humanoid. Ia memiliki racun yang kuat. Ekstrak racun dan perkuat senyawa beracun di ruang angkasa. Program di dalam objek terlalu keras dan tidak memenuhi persyaratan ruangan. Tanamkan kembali program tersebut. Program ini berhasil. Karena racun di dalam tubuh dapat mempengaruhi manusia di luar angkasa, maka kekebalan manusia di luar angkasa terhadap racun harus diperkuat. Larutkan molekul penawar racun dalam air luar angkasa. Tuan rumah dan manusia lain di dunia ini, mohon minum airnya sesegera mungkin. Semua orang tercengang saat mendengarkan pemberitahuan ruang tersebut.
Grimm dan yang lainnya tidak tahu senyawa kimia apa, zat beracun yang menyerang seperti robot, ekstraksi racun, penguatan komponen beracun di ruang angkasa, dan mania pemrograman yang disebutkan dalam pemberitahuan ruang tersebut. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar hal ini, jadi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Mereka tidak mengerti, tapi Zhao Hai mengerti. Namun, ada beberapa bagian yang dia tidak begitu mengerti. Dia hanya tahu bahwa alam mengklasifikasikan makhluk undead sebagai makhluk mirip robot, tapi robot tidak harus berbentuk humanoid. Zhao Hai ingat bahwa banyak robot di bumi memiliki bentuk yang aneh, jadi tidak salah jika dunia mengklasifikasikan kerangka ini sebagai makhluk mirip robot. Pertama-tama, itu hanyalah kerangka. Ia tidak memiliki daging, darah, jantung, dan tidak perlu bernafas, sehingga tidak dapat dianggap sebagai makhluk hidup. Kedua, semua tindakannya dikendalikan oleh jiwa api, yang mirip dengan robot. Robot sebagian besar dikendalikan oleh chip pintar, sehingga dunia mengklasifikasikan makhluk undead ini sebagai robot. Namun, ini merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Zhao Hai. Dia tidak menyangka dunia ini memiliki kemampuan seperti itu. Dari suara pemberitahuan tersebut, dia dapat mengetahui bahwa alam tersebut mengetahui bahwa racun tersebut akan berdampak negatif pada orang-orang di alam tersebut, sehingga alam tersebut mengeluarkan racun dari tubuhnya dan membuat penawarnya. Itu memasukkan penawarnya ke dalam air di ruang angkasa. Selama mereka meminum airnya, mereka tidak perlu takut dengan racun lagi. Namun, Zhao Hai tidak mengerti. Apa yang dimaksud dengan ruang pada program implantasi? Dan apa maksudnya memperkuat senyawa beracun di luar angkasa? Dari mana asal senyawa beracun tersebut? Namun, Zhao Hai juga memperhatikan bahwa kerangka itu tidak lagi meronta. Ia tergeletak di sana dengan tenang seperti spesimen, tetapi jiwa hijau api di matanya telah berubah menjadi merah. Ketika Zhao Hai melihat warna jiwa api, dia tiba-tiba memiliki pemahaman. Dia kurang lebih bisa memahami apa arti implantasi ulang. Menanam kembali program tersebut mungkin telah mengubah api jiwa makhluk undead tersebut dan mengubahnya menjadi salah satunya. Zhao Hai dapat mengetahui hal ini dari warna api jiwa kerangka buaya karena dia ingat dengan jelas bahwa titik-titik hijau di layar melambangkan musuh sedangkan titik-titik merah melambangkan miliknya sendiri. Ini telah diverifikasi oleh Grimm. Zhao Hai memikirkannya dan memutuskan untuk mencobanya. Dia menoleh ke Merlin dan berkata, "Nenek Merlin, lepaskan benda ini. Itu mungkin telah diubah oleh ruang dan menjadi milik kita." Merlin tertegun, tapi dia masih menghilangkan mantranya. Sekarang Grimm berada di sisi Zhao Hai, tidak masalah bahkan jika makhluk undead ini tidak bergabung dengan mereka. Dengan adanya Grimm, itu tidak bisa menimbulkan ancaman apapun bagi Zhao Hai. Begitu mantra Merlin dihilangkan, kerangka buaya itu mengayunkan kepalanya dan mendekati Zhao Hai. Meski masih terlihat seperti kerangka, namun tidak lagi menimbulkan perasaan menakutkan. Sebaliknya, ia tampak seperti anak anjing yang bertingkah lucu di hadapan pemiliknya. "Berhenti di situ," kata Zhao Hai cepat. Dia tidak takut membiarkan benda ini mendekatinya. Dia belum meminum air penawarnya. Jika benda ini menyentuhnya, dia akan diracuni. Di saat yang sama, dia ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa memerintah orang ini. Grimm memandangi kerangka itu dengan gugup. Dia telah mengumpulkan energi tempurnya dan siap menyerang kapan saja. Namun, kekhawatirannya tidak diperlukan. Zhao Hai memberi perintah dan kerangka itu segera berhenti. Meski dia masih menggelengkan kepalanya, semua orang merasa dia sedikit menyedihkan. Zhao Hai menepuk kepalanya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak menyangka makhluk undead menjadi begitu jahat. Itu hanya kerangka, tapi masih bisa membuat orang merasa seperti ini. Merlin tiba-tiba berbicara. "Ya Tuhan, itu adalah makhluk undead yang bermutasi pikiran. Tuan muda, kami benar-benar mendapatkan harta karun kali ini." "Nenek Merlin, apakah makhluk undead yang bermutasi roh itu?" Zhao Hai bertanya dengan bingung. Merlin berkata, "Quote, makhluk undead mutan spiritual adalah jenis makhluk undead yang spesial dan menakutkan. Sama seperti manusia, makhluk undead juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Mereka yang baru saja menjadi makhluk undead adalah level terendah. Semakin lama mereka hidup, mereka akan menjadi lebih kuat. Jika mereka adalah binatang ajaib ketika mereka masih hidup, perlahan-lahan mereka akan mendapatkan kembali atributnya ketika mereka masih hidup setelah mereka mati. Misalnya,
Mereka adalah buaya yang bisa hidup di perairan dangkal ketika masih hidup. Saat pertama kali menjadi makhluk undead, ia hanya akan menjadi kerangka buaya biasa. Karena keberadaannya dalam waktu yang lebih lama, perlahan-lahan ia akan berubah menjadi buaya kerangka tipe racun, yang memiliki atribut yang sama seperti saat ia masih hidup. Saat masih hidup, ia mungkin adalah buaya udara yang bermutasi dengan atribut tipe racun dan roh. Jadi, setelah makhluk menjadi undead, perlahan ia bisa berubah kembali menjadi makhluk undead dengan dua atribut tersebut. Itu yang sedang kami lihat saat ini, itulah sebabnya kami bisa merasakan perubahan suasana hatinya. Faktanya, ini juga merupakan jenis serangan mental. Zhao Hai mengangguk dan berkata, saya mengerti. Bagaimana jika itu adalah makhluk undead yang berwujud manusia? Jangan bilang kalau setelah mereka mati, mereka perlahan akan mendapatkan kembali skill aslinya. Merlin mengangguk dengan ekspresi serius. Ya, Tuan Muda benar. Jika seseorang adalah seorang mage ketika masih hidup, setelah ia menjadi makhluk undead, perlahan-lahan ia akan menjadi makhluk undead yang mengetahui sihir dan memiliki atribut yang sama seperti saat ia masih hidup. Banyak orang di benua itu berpikir bahwa selama itu adalah makhluk undead, ia pasti berasal dari unsur gelap. Faktanya, pemikiran mereka salah. Makhluk undead juga memiliki atribut yang beragam. Zhao Hai melihat kerangka buaya itu. Dia tidak mengira itu adalah harta karun. Serangan mental adalah serangan paling menakutkan di benua ini. Mustahil untuk bertahan melawannya, dan ia juga dikenal sebagai musuh para penyihir. Dia tidak menyangka benda ini akan mengalami serangan mental. Ini adalah sebuah kejutan. Bab 50, Tangkap Mayat Hidup. Tuan Muda, bukankah aman meninggalkan benda ini di luar angkasa? Grim bertanya pada seorang kaisar. Benda ini beracun. Tidak apa-apa, kakek hijau, kata Zhao Hai sambil tersenyum. Ayo pergi dan minum air. Suruh semua orang di sini untuk minum air. Kita tidak perlu takut dengan racun jika meminum air ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju mata air di depan rumah Jeremy. Kerangka buaya dengan patuh mengikuti di belakang Zhao Hai seperti anjing yang setia. Beberapa dari mereka pergi ke sisi mata air, tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang mata air tersebut. Musim semi tetaplah musim semi, dan tidak ada perubahan sama sekali. Zhao Hai dan yang lainnya sedikit bingung, tapi Meg tetap masuk ke rumah untuk mengambil cangkir. Kayu dan batu digunakan untuk memanggil para budak yang hampir menjadi setan karena berlatih. Meg membawakan beberapa cangkir. Zhao Hai memimpin dan meminum udara. Dia mendecakkan permukaannya dan menyadari bahwa tidak ada rasa. Dia meletakkan cangkirnya dan berjalan menuju kerangka buaya. Gerlin, yang baru saja minum air, dengan cepat menarik Zhao Hai kembali dan berkata, Tuan Muda, izinkan saya melakukannya. Tubuhmu sedang tidak dalam kondisi baik saat ini. Jika udara ini tidak berfungsi, saya dapat menggunakan energi pertempuran saya untuk menahannya, tetapi Anda tidak bisa. Zhao Hai membujuk dan mengangguk. Green berjalan menuju kerangka buaya, menarik napas dalam-dalam, dan mengulurkan tangannya. Zhao Hai dan yang lainnya memandang hijau dengan gugup. Saat hijau meletakkan tangannya di atas kerangka buaya, mereka semua menahan napas. Dia baik-baik saja. Clint baik-baik saja. Dia memukul tulang kerangka buaya itu dengan kuat, namun tidak terjadi apa-apa. Sepertinya air itu benar-benar mempunyai efek penawar. Setelah menabrak kerangka beberapa buaya kali, Grim tersenyum dan berkata, saya baik-baik saja, Tuan Muda. Ternyata airnya sangat efektif. Zhao Hai mengangguk dan berjalan ke kerangka buaya. Dia menyentuhnya. Kerangka buaya itu seperti anak anjing yang diberi hadiah oleh kupu-kupu. Ia mengibaskan ekornya dan hampir menabrak seorang budak. Zhao Hai tidak mau menghancurkan kerangka buaya itu. Jangan mengibaskan ekormu. Bagaimana jika kamu menabrak seseorang? Kamu pria besar yang menarik, dan kamu juga seorang mutan. Karena kamu sudah besar, berpikir aku akan menyebutmu alien. Zhao Hai juga ingin tertawa. Saat dia di bumi, dia menyukai film seperti Alien. Karena kerangka buaya itu sangat aneh, Zhao Hai menyebutnya alien. Orang besar itu sepertinya mengerti kata-kata Zhao Hai. Ia mengibaskan ekornya dengan lebih gembira. Namun, kali ini tidak terlalu goyah. Sebaliknya, itu tampak bergetar. Zhao Hai tidak memperhatikannya dan menepuk kepala alien itu. Pergi ke belakang rumah dan berbaring.
Setelah dia selesai berbicara, dia mengabaikan para xenomorph yang perlahan merangkak menuju bagian belakang rumah dan berbalik untuk berkata pada Clint, "Kakek Green, apa menurutmu kita bisa menerima lebih banyak makhluk undead?" "Itu bukan ide yang buruk," kata Grimm setelah berpikir beberapa lama, "tapi hanya ada begitu banyak ruang di ruang itu. Kita tidak bisa menampung begitu banyak makhluk undead." Zhao Hai mengerutkan kening. Dia sudah melupakan hal ini. Luas wilayahnya hanya sekitar 10 hektar, dan 10 hektar tanah dapat digunakan untuk bertani. Tentu saja, Zhao Hai tidak bisa membiarkan makhluk undead menempati area itu. Sisa tanahnya harus ditempati oleh para budak. Tidak banyak ruang tersisa untuk dia gunakan. Makhluk undead itu ukurannya hampir sama dengan xenomorph. Sebenarnya tidak ada tempat bagi mereka. Zhao Hai berbalik ke tanah dan tiba-tiba teringat akan pemberitahuan dari dunia nyata. Alam telah menetapkan alien sebagai objek mirip robot. Perhatikan, itu bukanlah makhluk hidup, melainkan sebuah benda. Dengan kata lain, alam tidak dapat mengenali alien sebagai makhluk hidup. Jika alien itu bukan makhluk hidup, apakah itu berarti dia bisa dimasukkan ke dalam gudang? Jika itu memungkinkan, lebih banyak undead yang bisa memasuki dunia ini. Zhao Hai bahkan mungkin bisa berpura-pura menjadi summoner di masa depan. Karena alien itu sudah berada di ruang asal, Zhao Hai hanya perlu memikirkannya untuk melihat apakah idenya berhasil. Saat Zhao Hai memikirkannya, alien itu menghilang. Dia berjalan ke gudang dan menyentuhnya. Halaman gudang muncul. Alien itu berubah menjadi ikon kecil. Itu adalah kerangka buaya. Zhao Hai tidak bisa menahan tawa. Dia lalu berbalik dan berkata pada si hijau, "Kakek Green, jangan khawatir. Makhluk undead ini bisa disimpan di gudang. Mereka tidak akan memakan tempat apapun." Grimm juga mengangguk gembira dan berkata, "Itu hebat. Dengan makhluk undead ini, keselamatan Tuan Muda akan semakin terjamin. Terlebih lagi, Tuan Muda hanya perlu mengenakan jubah penyihir dan topi penyihir di masa depan, dan dia akan bisa berjalan keliling benua. Tuan Muda dapat sepenuhnya berpura-pura menjadi summoner, dan tidak ada seorang pun di benua ini yang akan mencurigai Anda. Tak seorang pun akan berpikir bahwa itu adalah Anda karena Anda meminum air kosong tersebut." Zhao Hai mengangguk, "Itu bagus. Kakek Grimm, ayo tangkap lebih banyak makhluk undead. Jika kami menangkap lebih banyak, kami akan menempatkannya di pinggiran hutan belantara Blackyard. Kami akan membuat orang-orang yang datang ke hutan belantara Blackyard berpikir bahwa binatang iblis belum pergi. Dengan cara ini, kita akan lebih aman." Mendengar kata-kata Zhao Hai, mata Grimm berbinar. Mereka tidak pernah memikirkan metode ini. Grimm bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Muda, haruskah kita membawa beberapa binatang iblis?" Zhao Hai berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. "Saya kira tidak demikian. Binatang iblis berbeda dengan makhluk undead. Ruang undead bisa mengubahnya menjadi objek, tapi binatang iblis pastinya adalah makhluk hidup. Makhluk hidup belum bisa ditempatkan di gudang karena memakan terlalu banyak tempat. Selain itu, ruang tersebut mungkin tidak dapat mengubah binatang iblis menjadi milik kita." Gerlin mengangguk. Dia tahu bahwa dia terlalu serakah. Sudah cukup bagus bahwa ruang itu bisa mengubah makhluk undead. Jika itu juga bisa mengubah binatang ajaib, itu akan sangat menakjubkan. Sebenarnya, Zhao Hai ingin mengatakan hal lain. Levelnya tidak cukup tinggi, dan dia tidak punya cukup uang, sehingga dia tidak bisa membuka lahan pertanian. Selama mereka membuka peternakan, mereka mungkin bisa menjinakkan monster-monster itu. Sekarang, dia hanya membuka lahan pertanian, dan hanya bisa menggunakannya untuk bertani. Zhao Hai memandang Merlin dan yang lainnya dan berkata, "Nenek Merlin, tolong atur agar para budak pergi ke tempat yang aman terlebih dahulu. Kita akan menangkap makhluk undead nanti. Saya khawatir mereka akan terluka." Sebelum Merlin dapat berbicara, dia berkata, "Tuan Muda, serahkan pada saya. Aku akan membiarkan Juhean membawa mereka ke ladang pohon buah-buahan. Saya yakin di sana akan aman. Pohon buah minyaknya tidak terlalu tinggi, tingginya hanya sekitar 5 meter. Namun, tidak ada cabang sekitar 1 meter di bawahnya, sehingga orang bisa berjalan ke sana. Itu adalah tempat terbaik untuk membiarkan para budak tinggal." Zhao Hai mengangguk dan berjalan ke pondok rumput. Tiba-tiba, dia berhenti karena dia memperhatikan dua botol diletakkan di bawah jendela gubuk rumput. Kedua botol ini terlihat sangat biasa.
Jika mereka ditempatkan di bumi, tidak ada yang akan memperhatikannya sama sekali. Bahkan jika mereka terlempar ke jalan, tidak ada yang akan mengambilnya. Sebaliknya, mereka akan menendang mereka. Namun, Zhao Hai menatap kedua botol itu seolah-olah sama dengan Yuan Qinghua. Kata-kata di kedua botol itu adalah pestisida dan pembasmi rumput liar. Kata-kata itu ditulis di Cina, sangat hijau dan yang lain tidak tahu apa yang tertulis di sana. Tentu saja, Zhao Hai tahu. Namun, dia memperhatikan kedua botol itu bukan karena tulisan di botolnya, tapi karena dia harus mengingat instruksi dari alam. Dia harus mengekstrak racun dan memperkuat senyawa beracun di dunia nyata. Zhao Hai tidak tahu apa artinya sebelumnya karena dia tidak ingat adanya senyawa beracun di ruang tersebut. Tetapi ketika dia melihat kedua botol itu, dia mengerti bahwa kedua benda itu adalah senyawa beracun. Benar sekali, obat gulma dan pestisida di dunia ini memang beracun. Jika toksisitasnya meningkat, bahkan orang yang memakan sayuran yang disemprot dengan bahan kimia semacam ini pun akan keracunan. Zhao Hai ingin mengkonfirmasi pikirannya. Dia berjalan ke jendela dan mengambil botol pestisida. Kali ini, tidak ada pemberitahuan dari pihak kerajaan. Sebaliknya, sebuah pesan muncul di kepalanya. Pestisida, senyawa beracun, dapat membunuh hama. Dosis, tidak terbatas, kekuatan toksin dapat disesuaikan. Zhao Hai segera mengerti. Pestisidanya tidak berbeda dengan aslinya kecuali kandungan tambahannya. Kekuatan toksin dapat disesuaikan, yang sebelumnya tidak dapat disesuaikan. Setelah menambahkan pestisida, Zhao Hai mengambil pestisida tersebut. Hasilnya serupa, namun ada tambahan konten. Toksinnya juga bisa disesuaikan. Meletakkan botol di tangannya, Zhao Hai cukup puas. Item di sela dapat ditingkatkan dengan berbagai cara. Selama levelnya cukup tinggi, dia percaya bahwa dia tidak perlu takut pada master manapun di dunia ini. Green dan yang lainnya melihat tindakan Zhao Hai dengan bingung. Mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Ketika Zhao Hai berdiri, Merlin bertanya dengan bingung, "Tuan muda, untuk apa dua botol ini?" Zhao Hai tersenyum dan berkata, "Isi kedua botol ini beracun. Yang satu dapat digunakan untuk membunuh serangga pada tanaman, dan yang lainnya dapat digunakan untuk membunuh gulma yang tumbuh di tanah. Racun yang diekstraksi dari xenomorph meningkatkan toksisitas obat dalam dua botol ini. Saya hanya ingin memastikan apakah itu masalahnya." Merlin dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak pernah mengira kedua botol ini akan berguna. Meskipun ada banyak ahli alkimia dan ahli ramuan di benua ini, status mereka mulia. Terlebih lagi, masyarakat di benua tersebut umumnya tidak terlalu memperhatikan produksi pertanian. Sejauh ini, belum ada ramuan di benua ini yang khusus digunakan untuk menyiangi dan membunuh serangga. Ini adalah pertama kalinya Merlin dan yang lainnya mendengar hal seperti itu. Tentu saja, Green tahu apa arti kedua ramuan ini. Dia segera memberitahu Zhao Hai, "Tuan muda, bisakah kedua benda ini dibawa keluar ruangan untuk digunakan?" Zhao Hai mengangguk. "Tentu saja Anda bisa. Tidak ada batasan jumlah kedua hal ini yang dapat Anda gunakan. Anda dapat menggunakannya sesuai keinginan." "Besar." Green bertepuk tangan. Dengan dua hal ini, tanaman di luar tidak perlu khawatir lagi akan bencana serangga.